Saya nggak tanya, Pak Bursa, kau partai mana? Kan nggak saya tanya. Nggak saya tanya kan? Tetap saya dukung beliau. Benar. Karena istrimu kan Gerindra. Tapi saya nggak tanya dia. Saya nggak tanya dia. Kebetulan istrinya Gerindra. Nggak ada urusan saya. Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap. Saudara-saudara. Ya? Jangan macam-macam. Nggak ada itu. Kita semua bergerak. Jadi persaingan, pertandingan ya pertandingan. Kalau ada pemilihan harus ada pemilihan. 2 calon, 3 calon, 5 calon, nggak apa-apa, bagus. Tapi begitu selesai, sudahlah kerja. Nah ini yang saya tawarkan. Ayo bekerja untuk rakyat. Pak Pram dari PDIP. Tapi tetap saya akan dukung sebagai gubernur DKI. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu. Nanti 2029 ya terserah. Iya kan, gak apa-apa. Gak apa-apa, bener. Jadi saudara-saudara, saya sedikit jelaskan ya. Yang saya lakukan sekarang, yang saya tawarkan kemarin waktu saya dipilih sebelumnya adalah saya ingin dan saya punya dan saya menyebarluaskan sesuatu yang saya pelajari sekian puluh tahun sehingga saya membuat dan saya pelajari dalam negeri dan luar negeri. Saya keliling, kawan-kawan saya banyak. Saya keliling. Tiap kali saya satu negara, walaupun saya nggak berkuasa dulu, saya datang ke Pak Mahathir. Waktu dia lagi kuat-kuatnya, Pak Mahathir, bagaimana Bapak menghadapi korupsi? Saya tanya, Pak, yang mengganjel saya sebagai patriot Indonesia adalah korupsi yang terlalu banyak di Indonesia. Bagaimana Bapak menghandle? Dia kasih pelajaran, dia kasih tips-tipsnya. Dia bilang, you bisa atasi korupsi hanya melalui pendidikan. Pendidikan begitu vital. Habis itu saya ketemu pemimpin di Thailand, saya tanya. Saya ketemu pemimpin di mana-mana. Sehingga saya membuat satu strategi yang sudah ada di buku, yaitu saya beri nama strategi transformasi bangsa. Jadi kita mau menjadi negara maju modern. Ya. Kriteria kita adalah maju modern, di mana seluruh rakyat kita mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada, atau kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup kualitas hidupnya baik. Artinya makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik, dia punya penghasilan yang cukup. Dan inilah strategi yang kita buat, ya, yang saya sebut 8 misi dari Asta Cita, 17 program prioritas, dan program hasil terbaik cepat. Ya. Dan saudara-saudara, dari itu, ya, kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka,
kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan, sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang. Saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya tetap jalan terus. Karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati. Kemudian swasembada energi. Harus. Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa. Kita sudah hitung. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya kan? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Iya, untuk rakyat Indonesia.